Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang bodyguard profesional yang bernama Michael. Diberitahu kalau Michael ini adalah bodyguard papan atas yang jasanya selalu dipakai oleh orang-orang penting di dunia. Terlihat juga rumah Michael yang sangat mewah, karena sekali mengawal bayaran Michael sangatlah mahal. Di sana Michael tinggal bersama pacarnya yang bernama Amelia. Diberitahu kalau Amelia ini adalah seorang Interpol. Tak lama kemudian Michael segera berangkat untuk melakukan pekerjaannya. Karena hari ini Michael harus mengawal orang Jepang yang merupakan orang paling kaya di negaranya. Saat ini tugas Michael hanyalah mengawal si orang Jepang itu menuju ke bandara. Sesampainya di sana terlihat seorang Jepang terus dikawal oleh Michael sampai dia menaiki pesawat pribadinya. Namun ketika di dalam pesawat, inilah yang terjadi. Setelah si orang Jepang tewas, terlihat Michael yang hanya bengong karena baru kali ini dia gagal dalam mengawal orang. 2 tahun kemudian. Karena kegagalannya mengawal si orang Jepang, kini karir Michael menjadi menurun. Yang tadinya selalu menjadi bodyguard untuk kalangan atas, kini dia hanya menjadi bodyguard untuk orang menengah ke bawah. Holy shit. Mr. Seaford. You so long. It's 9:30. Let's go. Double time. Mr. Seaford, this way, please. Are you AAA rated? That's my call. Take a minute that blends in with the surrounding traffic. Boring is always best. Namun untuk skillnya dalam menghadapi musuh, terlihat Michael masih sangat hebat. The 7th floor north stairwell. Another who's going to need some dental work on the number 3 elevator. The bomb squad. Is that my car? I'm afraid so. This in the back seat. A rated. Don't be. Adegan berpindah ke Rusia. Di sini kita diperkenalkan dengan mantan presiden yang sangat kejam bernama Dukovic. Saat ini Dukovic mendatangi rumah seorang profesor yang selalu menentang keras aturan Dukovic ketika masih menjadi presiden. Karena si profesor dianggap orang yang akan membahayakan Dukovic, dia pun langsung menghabisi anak istri si profesor di depan mata kepalanya sendiri. Hal tersebut Dukovic lakukan sebagai peringatan untuk si profesor agar dia tidak berani bermacam-macam dengan Dukovic. Beberapa hari setelah itu si profesor yang tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Dukovic, ia pun menyeret Dukovic ke pengadilan yang ada di Belanda. Di luar pengadilan terlihat juga banyak orang-orang yang berdemo karena mereka semua menginginkan Dukovic ditangkap lalu dihukum mati. Di dalam persidangan terlihat si profesor yang menangis karena dia akan kalah dalam persidangan. Akibat tidak ada saksi mata atas semua kejahatan Dukovic. Pada akhirnya hakim memutuskan untuk menutup sementara persidangan. Kemudian si profesor diberi waktu agar segera mencari saksi mata atas semua kejahatan Dukovic. Adegan berpindah ke Inggris. Kita diperlihatkan dengan seorang tahanan Interpol yang bernama Darius. Diberitahu kalau Darius ini adalah satu-satunya saksi mata atas kejahatan Dukovic, si mantan presiden Rusia. Darius juga merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Para petinggi Interpol yang merupakan teman baik si profesor memerintah Darius agar menjadi saksi atas kejahatan Dukovic di persidangan. Jika Darius mau menjadi saksi, mereka berjanji akan membebaskan istri Darius yang sedang dipenjara di Belanda. Namun jika Darius menolak, maka mereka tidak akan pernah membebaskan istri Darius maupun Darius sendiri. Pada akhirnya Darius menyetujui permintaan para petinggi Interpol itu. Kemudian memperlihatkan Amelia si pacar Michael yang saat ini ditugaskan oleh atasannya agar segera mengirim Darius ke Belanda saat ini juga.
Pada akhirnya Amelia dan timnya membawa Darius untuk segera berangkat ke Belanda. Buildings, nice and close. Namun ketika di tengah perjalanan inilah yang terjadi. Ternyata yang menyerang pasukan Amelia itu adalah anak buah Dukovic untuk menghabisi Darius agar dia tidak bisa hadir di persidangan. Di tengah peperangan terlihat Darius yang berhasil melepaskan borgol lalu ikut berperang membantu tim Amelia. Di sini kaki Darius harus terkena tembakan. Untungnya Amelia langsung membawa Darius kabur ke rumah aman yang tak jauh dari tempat tersebut. Show me your hands! Miss, please. We gotta get off the street. Sesampainya di sana terlihat Amelia yang mendapat telepon dari petinggi Interpol. Namun Darius melarang Amelia untuk mengangkatnya. Karena Darius yakin kalau salah satu dari pihak Interpol ada pengkhianat yang akan membocorkan lokasi mereka sekarang kepada Dukovic. Darius juga mengatakan kalau lebih baik Amelia meminta bantuan kepada seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Interpol. Seketika Amelia pun teringat dengan Michael karena hanya dialah yang saat ini bisa membantu Amelia. Namun di sini Amelia bingung karena ternyata hubungannya dengan Michael sudah putus ketika 2 tahun yang lalu. Pada akhirnya Amelia memberanikan diri menghubungi Michael dan langsung meminta bantuan kepadanya. Amelia mengatakan jika Michael menolak maka dia akan melaporkan Michael karena selama ini Michael adalah bodyguard ilegal. Namun jika Michael mau menolong Amelia dan berhasil mengantarnya sampai ke Belanda maka status bodyguard Michael akan kembali terangkat. Dan akan banyak lagi orang-orang penting yang membutuhkan jasa Michael. Mendengar hal tersebut, akhirnya Michael pun menyetujui permintaan Amelia. Lalu ia segera pergi ke lokasi Amelia saat ini. We got bodies everywhere, and I've got no sign of Agent Roussel. Kincaid is gone. Report back to me with any updates. There are too many agencies involved. Setelah itu memperlihatkan Darius yang saat ini sedang menghubungi istrinya. What do you want, you useless piece of shit? You heard my voice. How you doing? Di sini Darius memberitahu si istri kalau sebentar lagi si istri akan segera bebas dari penjara. Not a thing, baby. Hello? Di waktu yang sama terlihat kini Michael yang sudah berada di depan pintu rumah aman Amelia. Ketika masuk ke dalam terlebih dulu Michael membahas kembali tentang putusnya hubungan antara mereka. Ternyata saat itu Michael menuduh Amelia terlibat dalam pembunuhan si orang Jepang yang kita lihat di awal film. Namun karena Amelia tidak merasa sama sekali terlibat, dia pun memilih untuk meninggalkan Michael. Karena tak ingin kembali bercekcok dengan Amelia, Michael pun segera masuk ke kamar. Namun betapa terkejutnya Michael ketika tahu kalau orang yang akan dia tolong adalah Darius. Lalu mereka langsung baku hantam. Ternyata Michael ini adalah musuh bebuyutan Darius yang manakala itu Michael selalu menjadi bodyguard dari semua target Darius. Dan Michael selalu menggagalkan pekerjaan Darius. Kembali ke sekarang, terlihat kaki Darius yang lukanya semakin parah. Hingga pada akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Michael. Adegan berpindah ke Belanda. Terlihat saat ini si atasan Amelia sedang mendatangi Dukovic. Ternyata pengkhianat itu adalah atasan Amelia sendiri,
yang menugaskan Amelia kemarin. Di sini si atasan berniat meminta uang kepada Dukovic sebagai imbalan atas semua informasi tentang Darius yang selama ini dia berikan kepada Dukovic. Bukannya memberi uang, namun inilah yang dilakukan Dukovic. Di sini Dukovic marah karena sekarang Darius masih selamat. Kemudian Dukovic meminta si atasan agar secepatnya menangkap Darius lalu menghabisinya. Karena jika tidak, maka si atasanlah yang akan Dukovic habisi. Setelah lengannya diobati, si atasan menghubungi partnernya di Interpol. Di sini si atasan tak sengaja mendengar para bawahannya yang sedang membicarakan keberadaan Darius dan Amelia sekarang. Dirasa informasi itu sangat berharga baginya, si atasan langsung menghubungi Dukovic untuk memberitahu lokasi keberadaan Darius sekarang. Kembali ke Darius yang saat ini baru sadar akibat perkelahian tadi dengan Michael. Ketika Michael membuka jendela, terlihat di luar para Interpol korup dan anak buah Dukovic sudah mengepung mereka. Hingga dengan terpaksa Darius dan Michael harus bergabung untuk melawan mereka semua. Sementara Amelia akan pergi ke kantor pusat untuk memberitahu semua ini. Well done. Guess what happens now? Karena musuhnya terlalu banyak, Darius dan Michael memutuskan untuk kabur melalui atas gedung. We have a new problem. Namun sesampainya di atas gedung, mereka tidak menemukan jalan keluar. Di sini Darius memilih untuk terjun, sementara Michael memilih untuk turun secara perlahan. Setelah itu Darius dan Michael langsung menaiki mobil lalu pergi dari tempat tersebut untuk menuju ke Belanda. Darius ушел. As Michael Bryce. Plate FJ56. The car with the traffic cams, but no alarm right here. But trust. And you said what? Jesus fucking Christ. Ketika di perjalanan, Michael bertanya kepada Darius kenapa dia bisa tertangkap. Darius menjawab kalau semua ini karena wanita. Dulu ketika Darius mendapat tugas untuk menghabisi seseorang, tiba-tiba dia mendapat kabar kalau istrinya sakit parah. Dengan cepat Darius langsung terbang ke Meksiko untuk melihat kondisi istrinya. Namun sesampainya di sana, ternyata Darius dijebak dan langsung ditodong oleh puluhan senjata. Akibat itulah Darius menjadi tertangkap dan menjadi tahanan Interpol sampai saat ini. Di sini terlihat juga mereka berdua yang sepertinya sudah mulai akrab dan mencoba melupakan masalah mereka di masa lalu. Life is a highway. Some shit's gonna go out alive. Can I help you? Kemudian Darius meminta Michael untuk menepi sebentar karena Darius ingin buang air kecil. Hey, asshole! You think I'm a fucking idiot? Namun ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba ternyata yang menyerang mereka adalah para anak buah Dukovic yang berhasil mengikuti Darius dan Michael. Namun pada akhirnya Darius dan Michael berhasil menghabisi mereka semua. Sayangnya mobil mereka harus meledak akibat tadi tertembak. Is this yours? Is this your cell phone? That's how they know where we were. My bad. You're bad. Melihat mobil anak buah Dukovic yang masih utuh, Michael berencana untuk memakai mobil tersebut. Namun sayangnya mobil itu juga harus meledak karena percikan api dari mobil Michael yang meledak.
said I was sorry about the phone. Pada akhirnya mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, lalu meminta tumpangan kepada mobil yang melintas di jalan itu. We're trying to catch the ferry to Amsterdam. Hello. I'll sit a bella. Whose lap will I sit on? Иван пишет, что Кинкейд все еще жив. Pagi harinya terlihat Darius dan Michael yang saat ini sampai di dermaga. Diketahui kalau mereka akan pergi ke Belanda melalui jalur laut. Singkat cerita, kini Darius dan Michael sampai di Belanda. Di sini Michael langsung membawa Darius ke rumah lamanya yang ada di Belanda untuk istirahat sejenak. Jesus Christ. Oh, that's so cute. Sell the only photograph-worthy girl in your number. 4 hours to court. How can you allow Kincaid to... Kincaid has no sweetheart deal. Produce your witness by 5 p.m. Copy that. Beberapa jam kemudian terlihat Darius yang sedang membeli bunga. Dari kejauhan terlihat juga Michael yang memakai helm karena dia akan melindungi Darius dari jarak jauh. Ternyata saat ini para anak buah Dukovic sudah mengetahui keberadaan Darius dan mereka berniat untuk menghabisi Darius. Michael sendiri sudah mengetahui itu semua. Hingga inilah yang dilakukan Michael. Setelah menghabisi sebagian anak buah Dukovic, Michael terus melindungi Darius dari belakang. Ternyata saat ini Darius membeli bunga kesukaan istrinya dan dia langsung menyimpannya di atas gedung. Hal tersebut Darius lakukan agar istrinya dapat melihat bunga itu. Yang kebetulan sel tahanan istrinya mengarah tepat ke atas gedung tersebut. You're about to get his personal touch if I didn't follow. Setelah itu Darius menemui Michael lalu bertanya kenapa Michael bisa putus dengan Amelia. Michael menjawab kalau Amelia telah terlibat dalam penembakan si orang Jepang yang gagal dia kawal. Karena hal tersebutlah kelas Michael jadi menurun hingga tak ada lagi orang-orang penting yang mau memakai jasa Michael. Mendengar hal tersebut Darius langsung tertawa. Karena ternyata Dariuslah yang menembak si orang Jepang itu. Dan Amelia tidak ada kaitannya sama sekali dengan penembakan tersebut. Mendengar semua itu Michael langsung ngahuleng tarik. Karena selama ini Michael telah menuduh Amelia hingga membuat hubungan mereka harus berakhir. Tak terima dengan itu Michael langsung memberi Darius satu bogeman. Lalu pergi meninggalkan Darius. Untuk menghilangkan rasa marahnya, Michael minum sepuasnya sambil ngomel tidak jelas. Ketika Darius akan mengejar Michael, ternyata para anak buah Dukovic sudah ada di sana dan langsung menyerang Darius. Michael yang sedang marah kepada Darius, kini dia tidak peduli dan membiarkan Darius diserang meskipun pertempuran itu terjadi tepat di belakang Michael. Namun Michael yang tak ingin membuat Amelia kecewa untuk kedua kalinya dengan terpaksa ia pun menolong Darius. Terlihat Darius yang sedang kabur karena saking banyaknya anak buah Dukovic. Sementara Michael mencoba melindungi Darius dengan menggunakan motornya.
Pada akhirnya Michael berhasil melindungi Darius. Namun sayangnya Michael harus ditangkap. Karena para anak buah Darius sudah mengetahui kalau Michael adalah bodyguard Darius. Michael langsung dibawa ke markas mereka untuk disiksa. Namun ketika mereka akan menyiksanya, tiba-tiba Darius datang hingga inilah yang dilakukan Darius. Honestly, I'd tell you if I knew. And also you can trust me. Okay, hey, hold up, whoa, wait, Gator. And the subject, okay? You need me to like you. I really don't like you. Where is Kincaid? Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Darius langsung membawa Michael ke dalam mobilnya, lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pengadilan. Breaking news from The Hague suggests Belarus, Vladimir Djukovic will walk a crushing blow for the many relatives. Waiting for us to make the first move. No, it's not gonna happen once we get there. There's the wheels. Di tengah perjalanan, Michael menghubungi Amelia lalu meminta maaf karena selama ini dia sudah menuduh Amelia. Di sini Michael mencoba mengajak Amelia untuk balikan, namun tiba-tiba setelah itu Michael dan Darius harus diserang lagi oleh para anak buah Dukovic. Hingga Darius dan Michael pun harus berpisah untuk melawan semua anak buah Dukovic. He had to bounce. Look how he's back. Take it. Let's shake it. Go! She's too. She'll admit it. Come on, go, 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 go. Let's get it. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Darius langsung menjemput Michael untuk menuju ke pengadilan. Di pengadilan ternyata saat ini waktu sidangnya hanya tinggal 5 menit lagi. Jika Darius tidak sampai dalam waktu 5 menit, maka persidangan akan ditutup dan Dukovic dinyatakan tidak bersalah. Untungnya dengan cepat Darius dan Michael berhasil sampai ke pengadilan tepat ketika sidang itu akan ditutup. Terlihat Dukovic yang sangat terkejut karena dia tidak menyangka kalau Darius akan berhasil sampai ke pengadilan ini. Di sini Darius langsung memberikan kesaksiannya atas semua kejahatan Dukovic. Saat itu Darius pernah datang ke istana Dukovic karena dia dibayar oleh Dukovic untuk menghabisi lawan politiknya yang sedang berada di Inggris. Namun saat itu Darius menolak karena dia sedang banyak pekerjaan.
Kemudian Darius juga mengatakan kalau Dukovic pernah membantai orang satu desa hanya karena mereka tidak mendukung Dukovic. Darius mempertegas lagi ucapannya dengan memberikan bukti foto yang sudah dia siapkan. Ketika dibuka, ternyata foto itu adalah bukti-bukti kejahatan Dukovic ketika membantai satu desa. Amelia yang juga hadir dalam persidangan, dia tak sengaja melihat atasannya tiba-tiba keluar dan Amelia langsung mengejarnya. Di sini Amelia berhasil mengejar si atasan lalu menangkapnya. Kembali ke persidangan. Dukovic yang tidak mau dipenjara lalu dihukum mati, dia pun memberi isyarat kepada anak buahnya agar mereka melakukan cara terakhir, yaitu meledakkan gedung pengadilan ini. Dengan cepat tiba-tiba satu mobil besar datang hingga inilah yang terjadi. Di tengah peperangan, Michael harus tertembak sedangkan Dukovic kabur ke atas gedung karena dia akan kabur menggunakan helikopter. Namun tentu Darius mengejarnya karena dia tidak akan membiarkan Dukovic kabur. Ketika di atas gedung, Darius diberondong ribuan peluru hingga terjadi ledakan. Anak buah Dukovic yang mengira Darius sudah tewas, mereka pun langsung mendekatkan helinya untuk membawa Dukovic, namun tiba-tiba sekarang hanya tinggal Darius dan Dukovic hingga kemudian inilah yang dilakukan Darius. About to be a hero. Finish me. Setelah Dukovic jatuh ke bawah, terlihat jasadnya yang dikelilingi para keluarga korban lalu menghina jasad Dukovic. Setelah itu terlihat Michael yang berhasil diselamatkan karena tadi dia sempat tertembak. Terlihat juga Darius yang kini harus menjalankan kembali masa tahanannya di dalam penjara. Sebagai imbalan untuk Darius, kini Interpol menepati janjinya, yaitu membebaskan istri Darius yang sedang dikurung di dalam penjara Belanda. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan berita yang mengabarkan kalau Darius berhasil kabur dari penjara. Meskipun statusnya menjadi buronan, terlihat Darius yang sedang asik bermesraan dengan sang istri. Kemudian film pun tamat. Terima kasih.